langsung jadi dirut Bomen? Lu pernah denger kan artis masuk politik, tapi ini beda. Ivan Seventeen, penyanyi, tiba-tiba diangkat jadi dirut PT Produksi Film Negara, PFN. Gila, nih, gua nggak bilang dia nggak bisa, tapi ini jabatan gede, bro. Lu lihat dah komen-komennya, ini banyak dari pelaku industri film gitu, semuanya kayak kaget, tercengang, speechless. Adipati, Chico Jericho, Luna Maya, masih banyak dah yang komen. Dah gitu, Ivan juga bilang kalau Pak Presiden mampu nanemin jiwa nasionalisme ke dirinya. Asik-asik, modal bicara manis, dapat jabatan yang gak kalah manis. Bentar nih mas, ini jatuhnya pujian atau jilatan ya? Atau mungkin ini cuma pengalihan untuk menutupi kasus korupsi yang bertriliun-triliun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Jadi ini ada berita terbaru mengenai Pak Prabowo yang mengangkat Ivan Seventeen sebagai dirut PT PFN ya, Produksi Film Negara. Nah teman-teman semua, ini tentu mengagetkan banyak netizen ya, yang dimana kita tahu bahwasanya Ivan Seventeen ini bukanlah seorang pembuat film ya kan. Beliau adalah penyanyi vokalis dari Seventeen yang sekarang sudah bubar ya, karena ya kita tahulah kejadiannya bagaimana. Tapi kenapa kok bisa diangkat sebagai dirut, direktur utama? Why? Tentu ini membuat banyak orang yang kaget akhirnya, dan banyak banget komentar dari pihak perfilman dan juga daripada netizen gitu ya. Banyak juga yang speak up soal ini. Lagi-lagi ya Pak Prabowo kok melakukan hal seperti ini gitu loh. Bukannya mengangkat seseorang yang memang profesional, yang memang expert di bidangnya, tapi kok malah justru mengangkat hanya karena diduga oleh netizen ya, Ivan Seventeen sudah membuatkan lagu untuk Pak Prabowo, Ivan Seventeen sudah mendukung Oke Gas Pak Prabowo, dan Ivan Seventeen juga dekat dengan Pak Prabowo. Bagaimana ini? Karena ini BUMN loh teman-teman semua, yang seharusnya memang diduduki oleh orang-orang yang kapasitasnya di situ, orang-orang yang bagus, yang hebat, expert, keren lah di situ pokoknya. Oke teman-teman semua, ini komentar daripada netizen, pedas dan juga berimbang. Kita lihat videonya. Modal bikin lagu buat Prabowo langsung dapat jabatan. Jadi gini, penyanyi Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen lagi rame jadi obrolan nih. Gimana enggak, doi baru aja ditunjuk jadi dirut PT Produksi Film Negara. PFN ini merupakan perusahaan BUMN di bidang perfilman dan audiovisual di Indonesia. Berita ini diketahui lewat unggahan di media sosial pas 11 Maret kemarin. Hal ini bikin kaget banyak orang dong. Nah, Ivan ini merupakan personel band Seventeen yang tersisa setelah teman-temannya wafat gara-gara bencana tsunami. Doi juga nggak punya rekam jejak di dunia perfilman nasional, tapi Doi punya nih rekam jejak politik. Jadi Doi pernah nyalek buat maju ke DPR RI 2 kali. Sayangnya keduanya berakhir gagal. Ivan pun gak jadi masuk ke Senayan. Terus gimana ceritanya dah Doi bisa jadi dirut BUMN? Balik lagi ke core-nya, yaitu bikin lagu. Ayo tebak, Doi bikinin lagu buat siapa? Siapa lagi kalau bukan Pak Presiden dong, barengan sama ajudannya Rizky Irmansyah. Lagu berjudul Pernah di Sana itu dirilis pas 17 Oktober 2024. Eits, tenang aja, nggak cuma lagu, video klipnya juga ada dong. Mana modelnya langsung Pak Prabowo lagi. Terus lagu bertema perjuangan ini jadi kado ultah buat Pak Presiden. Baru deh awal 2025 lagu ini dibawain live depan birthday boy pas 8 Januari. Katanya sih Prabowo jadi sosok yang menginspirasinya. Dah gitu Ivan juga bilang kalau Pak Presiden mampu nanemin jiwa nasionalisme ke dirinya. Asik-asik, modal bicara manis, dapat jabatan yang gak kalah manis. Bentar nih mas, ini jatuhnya pujian atau jilatan ya? Menurut lo gimana ya Ramania? Ini apa lagi, Cuk? Astaga, Ivan Seventeen ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Maksudku kok ya bisa nunjuk musisi, suruh ngurusin film. Ini konsepnya gimana? Gimana konsepnya? Astaga. Makin kesini kok makin. Tolong jawab jujur ya, Pak. Memang nggak ada kandidat lain? Atau karena kemarin bantu kampanye? Kalau pakai logika yang sama, berarti Chris John jadi ketua PSSI aja. Terus Hanung Bramantyo dan Joko Anwar jadi vokalis Dewa 19. Dan Reza Rahardian jadi kapten Persija. Ivan Seventeen langsung jadi dirut Bomen?
Lu pernah denger kan artis masuk politik, tapi ini beda. Ivan Seventeen, penyanyi, tiba-tiba diangkat jadi dirut PT Produksi Film Negara. PFN, gila, nih, gue nggak bilang dia nggak bisa, tapi ini jabatan gede bro. Netizen langsung rame, ada yang nyari jejak digitalnya, ada yang bilang, ini berkat deket sama pejabat tertentu. Padahal PFN itu perusahaan BUMN yang harusnya dipegang orang yang emang berpengalaman di industri film dan bisnis. Gimana menurut lu soal keputusan ini? Apa efeknya buat industri film kita? Nah, banyak yang berkomentar nih, harusnya banyak yang lebih layak memegang jabatan ini gitu. Kok Ivan Seventeen? Kenapa? Track recordnya dia ini di dunia perfilman itu seperti apa? Dan ternyata minor, bahkan minim banget gitu loh. Nah, apakah ini salah satu contoh bagi-bagi kue karena Ivan Seventeen dulu oke gas, atau perhitungan lain kita nggak tahu. Tapi tetap kita coba berpikir dengan logika. Aduh, mohon maaf banget nih, kita taunya dia ini tuh musisi gak sih? Kan banyak sineas keren kayak Mira Lesmana, Hanung Bramantyo. Setahu saya ya, sependek pengetahuan saya, beliau ini tuh bukan orang film. Jadi mohon maaf, aku agak meragukan kompetensinya gitu. Atau mungkin ini cuma pengalihan untuk menutupi kasus korupsi yang bertriliun-triliun itu. Ya, menurut kalian gimana deh? Ini bukan sekedar keputusan buruk, tapi ini penghinaan terhadap sineas, terhadap produser, terhadap profesional film lainnya yang telah berjuang bertahun-tahun untuk membangun industri ini. Penunjukan Ivan Seventeen sebagai dirut PT Produksi Film Negara atau PFN ini adalah tamparan keras bagi profesionalisme dan meritokrasi di Indonesia. Ini adalah contoh paling vulgar bagaimana jabatan di BUMN bisa diberikan kepada figur populer yang tidak memiliki kompetensi. Hanya karena apa? Hanya karena punya kedekatan politik. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan negara yang berperan penting dalam industri perfilman dipimpin oleh seorang yang bahkan tidak memiliki pengalaman di bidang itu sama sekali? Ya, kita lihat betapa kekuasaan saat ini masih atau bahkan terus menggunakan BUMN sebagai alat bagi-bagi jabatan, bagi kroni dan loyalis politiknya. Ivan Seventeen bukanlah sosok yang muncul karena kompetensi, ya siapa yang nyangka. Ini bukan kebijakan, ini dagelan. Berikut adalah perjalanan karir Ivan Seventeen sampai diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Nasional. Yang pertama, dia tidak punya rekam jejak sama sekali di dunia perfilman nasional. Yang kedua, pernah menjadi caleg DPR RI 2 kali, pertama dari Gerindra, kedua dari PKB, dan dua-duanya gagal total. Sepertinya ini yang membuat Ivan diangkat menjadi Direktur Utama, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2024, Ivan bersama ajudan Pak Prabowo membuat lagu tema perjuangan. Lagu ini dikhususkan sebagai hadiah ulang tahunnya Pak Prabowo, dan sekaligus Pak Prabowo menjadi model video klip lagu ciptaan Ivan tersebut. Lalu Januari 2025 menggugah foto pertemuan dengan Pak Prabowo, menyanyi di depan Pak Prabowo, memuji Prabowo sebagai sosok yang menginspirasi, sosok yang mampu menanamkan jiwa nasionalisme pada dirinya. Begitu jilatannya, begitu katanya. Bakal jadi saingan Mayor Teddy nih gantengnya, gak bahaya tak? Pak Prabowo, kok saya mulai kecewa ya sama Anda? Coy, yang pertama kompetensinya Ivan Seventeen dalam bidang produksi film apa bos? Dari segudang orang film yang hebat-hebat, kenapa yang dipilih penyanyi yang gak pernah produksi film? Padahal ada Gari Nugroho, Reza Rahadian, Christine Hakim, Hanung Bramantyo, Mira Lesmana, Riri Riza, Nikola Saputra, Luna Maya, dan segudang orang film lain yang jauh lebih kompeten running perusahaan negara di produksi film. Yang kedua, tahun 2023 pendapatan 2,7 miliar dan labanya cuma 220 juta. Coy, jadi TikToker aja labanya lebih gede daripada produksi film negara. Kecil amat 220 juta. Ngapain aja waktu itu ya perusahaannya ya? Ganti. Nggak kompeten. Lu lihat dah komen-komennya, ini banyak dari pelaku industri film gitu, semuanya kayak kaget, tercengang, speechless. Adipati, Chico Jericho, Luna Maya, masih banyak dah yang komen. Jadi gini guys, PFN ini adalah BUMN yang bergerak di industri film. Dan gue sangat setuju kok dengan adanya PFN ini, dengan tujuan untuk meningkatkan industri hiburan di Indonesia. Karena industri ini tuh nggak bisa diremehin, kayak Jepang punya J-drama,
punya film-film yang bagus, anime. Korea, film dan seriesnya sudah mendunia. India, film-filmnya juga lagi naik, seri-serisnya juga gak bisa diremehin. Sudah saatnya industri film di Indonesia itu mempererat kompetisi. Problem is, menurut gua, seharusnya orang-orang yang masih PFN, terutama di RUT, itu adalah orang yang mengerti industri dan mempunyai pengalaman bertahun-tahun di industri film. Dan kita sama sekali gak kekurangan orang-orang hebat di industri ini, terutama sutradara atau produser. Joko Anwar dengan segudang piala citranya, Angga Sasongko film-filmnya gila, Mencuri Raden Saleh, Filosofi Kopi, Ernest Prakasa punya agak lain yang ditonton 9 juta orang, Riri Riza dengan Laskar Pelanginya, Mira Lesmana dengan AADC-nya, Hanung Bramantyo. Say the name, lu pasti tahu. Kalau masih Ivan Seventeen nih, pengalaman beliau di industri film. Kalau di dunia politik ya 2 kali gagal nyalek. Ini benar-benar kebijakan yang aneh gitu ya. Ya jadi Ivan ini kan seorang anak band, seorang musisi ya, sebagaimana kita tahu ya, dengan lagu yang mendayu-dayu. Nah tiba-tiba dia diangkat menjadi direktur utama PT Produksi Film Negara atau PFN. Ya, jujur ini langkah yang bikin geleng-geleng kepala sih ya. Karena PFN itu kan BUMN yang seharusnya menjadi garda terdepan lah untuk perfilman Indonesia. Tapi kok malah diberikan kepada orang yang sangat minim pengalamannya di dunia film. Jadi bingung ya untuk melihat apa korelasinya antara nyanyi di band dengan memimpin perusahaan film gitu. Pengalaman Ivan di dunia hiburan mungkin oke lah, untuk ngeband sana sini, manggung sana sini, tapi ngurusin produksi film, strategi pemasaran film, atau bahkan mengerti seluk-beluk industri film itu ya beda ceritanya. Ini kan seperti kita menyuruh tukang masak untuk jadi dokter bedah gitu. Ya, bicara soal Ivan ya, kedekatan Ivan dengan tokoh politik memang ya sudah lama kita tahu ya. Dan ini justru yang membuat kita jadi curiga. Jangan-jangan ya ini cuma jatah dukungan saja gitu ya. Bukan karena memang dia yang paling layak untuk memimpin PFN ini. Ya kalau memang begini ya kasihan PFN-nya gitu ya, dijadikan alat politik. Dan saya rasa penunjukan Ivan ini juga meremehkan industri film. Karena penunjukan ini seolah-olah bilang ya jadi di RUT PFN itu gampang lah. Yang penting populer, yang penting dekat dengan penguasa, dukung penguasa. Padahal film itu kan kompleks. Butuh orang yang benar-benar punya visi, punya misi gitu, dan punya pengalaman serta tentunya jaringan yang kuat. Ya, jadi kalau soal ini, saya pribadi sungguh pesimis ya dengan penunjukan PFN ini, penunjukan Ivan ini. Karena PFN butuh pemimpin yang paham betul seluk-beluk perfilman. Bukan sekedar selebriti yang punya nama besar atau terkenal gitu. Kalau tujuannya cuma buat menaikkan awareness saja, awareness dari masyarakat, ya ini sungguh alasannya sangat murahan sih ya. Banyak kok insan-insan perfilman kita yang sangat layak memimpin PFN-nya. Ada Mas Eros Jarot, ada Garin Nugroho, banyak lagi lah yang sangat layak untuk memimpin perfilman kita gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba Ivan Seventeen yang ada di sana gitu ya. Ya mungkin ya dengan latar belakang pendidikan ekonomi katanya Ivan punyalah kemampuan manajerial yang tersembunyi gitu ya. Ya mungkin dia punya visi segar yang bisa dibawa untuk PFN ini menjadi lebih baik. Tapi jujur ya, kemungkinannya sangat kecil sekali gitu ya. Lebih besar kemungkinannya PFN ini akan jalan di tempat atau malah akan makin terpuruk sih. Ya jadi penunjukan Ivan Seventeen sebagai dirut PFN adalah langkah yang cukup berani atau ya bisa disebut ugal-ugalan lah malah gitu ya. Yang sayangnya lebih condong ke arah konyol sih gitu ya. Karena pemerintah seharusnya lebih serius dalam memilih pemimpin BUMN. Jangan cuma karena pertimbangan politis atau popularitas semata. Kasihanlah insan-insan dan industri film Indonesia. Salam. Aduh, Pak Prabowo tiap hari kok bikin deg-degan rakyat aja, Pak. Oke, tonton semua. Kalian bisa nambahin komentarnya langsung aja di bawah ini. Sekian dari gue, Pratika Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.